Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan membahas PPDB tahap kedua untuk SMP dan SMA. Nah, apa itu PPDB tahap kedua? Nah, PPDB tahap kedua ini adalah PPDB yang dilaksanakan untuk SMP ataupun SMA yang masih terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB tahap pertama selesai. Nah, karena yang kita bahas SMP dan SMA, maka yang di sini saya sebutkan adalah SMP dan SMA. Untuk SMK nanti akan ada di video selanjutnya. Nah, yang kedua, PPDB ini untuk siapa aja? PPDB ini untuk CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta. Jadi untuk teman-teman yang tidak berdomisili di DKI Jakarta atau KK Jakarta tidak bisa mengikuti PPDB tahap kedua. Nah, dan selanjutnya ini untuk siapa saja, ketentuannya apa aja gitu ya. Nah, ketentuannya adalah yang pertama itu tidak diterima di seluruh jalur PPDB tahap pertama ya. Jadi untuk teman-teman yang belum diterima di jalur prestasi, jalur zonasi dan lain-lainnya, teman-teman bisa mendaftar di PPDB tahap kedua. Dan untuk teman-teman yang belum pernah mendaftar pada seluruh jalur PPDB, mungkin saja ada kasus teman-teman yang lupa atau tidak tahu informasinya tentang PPDB. Nah, ini kesempatannya kalian bisa mendaftarkan diri ke PPDB tahap kedua. Selanjutnya adalah pilihan sekolah dapat di dalam atau di luar zona sekolah yang telah ditetapkan. Jadi untuk tahap kedua ini di SMP dan SMA boleh memilih sekolah di dalam ataupun di luar zona sekolah yang telah ditetapkan. Kalau misalnya teman-teman kemarin di jalur zonasi adalah harus memilih di sekolah yang sesuai zona, nah kali ini boleh memilih di luar zona sekolah yang telah ditetapkan. Oke, ini untuk sedikit penjelasan di PPDB tahap kedua. Nah, selanjutnya jadwal ya. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Jadwalnya adalah ini ya, Juli 2021 tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 ini adalah pendaftaran. Nah, tanggal 5 pendaftaran, tanggal 6 pendaftaran, tanggal 7 pendaftaran juga. Nah, khusus di tanggal 7 pada jam 14.00 seperti biasa ya, sudah ditutup. Jadi teman-teman terakhir mendaftar itu harus kurang dari jam 2 untuk tanggal 7. Tapi untuk tanggal 5 dan 6 tanggal mendaftarannya seperti biasa di jam 8 sampai dengan jam 16.00. Untuk di hari Rabunya di tanggal 7-nya teman-teman hanya bisa mendaftar di jam 8 sampai dengan 14.00. Nah, selanjutnya pengumumannya akan diumumkan pada pukul 17.00. Nah, selanjutnya untuk lapor diri online dilakukan pada tanggal 8 Juli sampai dengan 9 Juli 2021 gitu ya. Oke, untuk seleksi. Nah, seleksi yang sering ditanyakan di kolom komentar, seleksinya bagaimana Pak? Kalau seleksinya adalah total pembobotan indeks prestasi akademik ya. Kalau misalnya ini daya tampungnya melebihi ya, kalau misalnya daya tampungnya masih cukup ya tidak perlu seleksi. Tapi kalau sudah melebihi nanti seleksinya melalui total pembobotan indeks prestasi akademik. Ini yang pertama. Yang kedua adalah urutan pilihan sekolah, yang ketiga adalah waktu mendaftar. Nah, ini ya. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah ini. Nah, PPDB tahap kedua ini kuotanya dari mana saja? Nah, khusus untuk SMP dan SMA mungkin ya, dalam tahap pertama ada CPDB yang tidak melakukan lapor diri. Mungkin ya, misalnya di jalur zonasi yang kesempatan akan ada kuota ini ada di jalur zonasi, karena
jalur zonasi ini adalah jalur yang terakhir. Mungkin saja ada CPDB yang tidak melakukan lapor diri. Nah, ini nanti kuotanya akan dimasukkan ke dalam PPDB tahap kedua. Dan untuk jalur apa aja? Apalagi ya, yang paling banyak itu adalah untuk jalur pindah tugas orang tua dan anak guru. Nah, ini ada beberapa sekolah yang masih kosong. Jadi misalnya ya, ini adalah untuk SMP. Saya contohkan untuk SMP. Misalnya kita lihat saja di pindah tugas orang tua dan anak guru, kita lihat acak ya. Kita lihat acak. Anggap saja ini adalah data yang kebanyakan sekolah. Misalnya ya, SMP 14. Nah, SMP 14 ini belum ada yang mendaftar di jalur pindah tugas orang tua dan anak guru. Nah, kuota ini nanti akan dialihkan. Ini sudah ada ya ternyata. Nah, kuota yang misalnya di kosong ini, yang kosong di jalur PTO dan anak guru ini, nanti akan dialihkan ke tahap kedua. Coba kita lihat di SMP yang lain. Ini sudah ada juga SMP Negeri 18. Nah, ini belum ada, nanti ini akan dimasukkan ke tahap kedua. Misalnya kita lihat di SMA. Di SMA misalnya di SMA 12 ini sudah ada untuk jurusan IPA, untuk IPS ada juga. Terus SMA 10 juga sudah ada. Nah, untuk IPS-nya tidak ada. Nah, ini kesempatan untuk kalian dari di jalur PTO dan anak guru ini masih ada kemungkinan yang belum mendaftar. Jadi nanti kuotanya akan dialihkan ke jalur tahap kedua. Baik, itu saja video di pembahasan PPDB tahap kedua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.